Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kalian masih belajar jarak jauh. Masih ditemani oleh ibu. Ingat ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Anak-anak, ibu berharap kalian sudah mandi serta berpakaian rapi dan bersih. Tetap semangat ya dalam belajar dan menjalankan ibadah puasanya. Sekarang coba kalian cek peralatan belajar kalian. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi tema 8 tentang Praja Muda Karana yang sudah memasuki subtema terakhir, yaitu subtema 4. Aku suka berkarya. Jika pada pertemuan pertama kalian belajar bersama Bu Yeni, maka sekarang Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan yang kedua ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama. Setelah membaca, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan benar. Kemudian, yang kedua, setelah membaca, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, diharapkan kalian dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah mengamati lingkungan sekitar, diharapkan kalian dapat menemukan arah perjalanan secara runut. Kemudian yang keenam, setelah membaca teks, diharapkan kalian dapat menggunakan kata tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Anak-anak, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang denah dan mata angin, bukan? Denah banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah penunjuk lokasi, tempat, atau bangunan. Contohnya adalah denah rumah, denah sekolah, denah lokasi atau gedung. Pada setiap denah biasanya dilengkapi dengan arah mata angin. Masih ingatkah kalian tentang arah mata angin? Ada berapakah arah mata angin? Ya, betul sekali. Arah mata angin ada 8. Terdiri dari 4 arah mata angin utama dan 4 arah mata angin tambahan. Apa sajakah arah mata angin utama itu? Nah, kalian dapat lihat pada arah mata angin berikut ini. Arah mata angin yang digunakan disimbolkan dengan huruf awal pada kata arah mata anginnya dan menggunakan huruf kapital. Yuk kita pelajari lebih lengkap tentang denah dan arah mata angin. Coba kalian simak teks berikut. Menjadi petugas penerima tamu.
Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak, ini adalah denah SD Nusantara tempat Udin dan teman-temannya bersekolah. Coba kalian perhatikan dengan seksama denah berikut. Pada denah terdapat simbol arah mata angin dan juga keterangan tentang denah. Kalian perhatikan, di setiap denah ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Nah, huruf ini ada keterangannya pada keterangan denah. Kalian perhatikan, A merupakan pintu gerbang, B merupakan taman, C adalah ruang kelas 4 dan 6, D di sini merupakan ruang perpustakaan, E adalah kantin, F adalah pengelolaan sampah, G merupakan ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 3. H merupakan ruang guru dan ruang kepala sekolah. I merupakan lapangan. J adalah lapangan basket. Dan K adalah tiang bendera. Anak-anak, jika titik pusatnya adalah pada tiang bendera, kalian perhatikan ya. Tiang bendera di keterangan denah memiliki simbol huruf K. Nah, dan anggap saja kalian berada di bawah tiang bendera. Maka kalian dapat menentukan letak bangunan atau tempat yang ada di sekeliling kalian. Bagaimana caranya? Nah, caranya jika kalian melihat sebelah depan kalian, berarti itu adalah arah utara. Kalian perhatikan dari arah mata anginnya. Jika kalian melihat ke arah depan, kalian berdiri di titik K di bawah tiang bendera. Nah, kalian menghadap ke arah utara. Maka di sebelah kanan kalian adalah arah timur. Di sebelah kiri kalian adalah arah barat. Di sebelah belakang kalian adalah arah selatan. Paham ya anak-anak? Nah, jika sudah paham, sekarang kalian perhatikan di poin G. G adalah ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 3. Ruang G jika kalian ada di bawah tiang bendera atau di titik K, maka
G berada di sebelah timur. Jadi bukan di sebelah selatan. Kalian paham ya? Nah, karena ruang G ada di sebelah kanan kalian. Sudah paham anak-anak? Jika sudah, coba kalian jawab pertanyaan berikut agar kalian bisa menceritakan atau menjelaskan tentang denah pada SDN Nusantara. Yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Masih ingat ya, Udin dan Lani menjelaskan bagian utara sekolah? Berarti bagian apa saja yang dijelaskan oleh Udin dan Lani? Kemudian yang nomor 2, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Kalian sebutkan bangunan-bangunan atau tempat yang berada di selatan sekolah. Kemudian nomor 3, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Berarti bagian mana saja yang dijelaskan oleh Siti? Nomor 4, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah. Sudah paham? Sudah. Berarti kalian tuliskan nama bangunannya sesuai dengan keterangan yang ada pada denah tersebut. Yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kalian mengetahuinya bahwa anak itulah yang menjelaskan paling banyak? Nah, anak-anak, sekarang perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Kalian masih ingat bagaimana cara mencari pikiran pokok atau ide utama? Ya, dengan cara mencari kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalian perhatikan, ini ada contoh paragraf. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pada paragraf ini pikiran pokoknya adalah Edo anak yang rajin. Bagaimana caranya kita menentukan bahwa pikiran pokoknya adalah Edo anak yang rajin? Nah, kalimat Edo anak yang rajin merupakan kalimat utama. Kalimat ini dijelaskan pada kalimat selanjutnya, yaitu kalimat semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Anak yang mengerjakan semua tugas sekolah tepat waktu adalah anak yang rajin. Edo merupakan anak yang rajin karena semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Kemudian, kalimat yang kedua. Edo juga selalu membantu orang tua. Anak yang selalu membantu orang tua merupakan anak yang rajin. Edo juga selalu membantu orang tua, berarti Edo adalah anak yang rajin. Kemudian kalimat yang ketiga, Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik.
Anak yang rajin pasti selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Maka dapat disimpulkan pokok pikiran dari paragraf tersebut adalah Edo anak yang rajin. Sudah paham ya anak-anak? Jika sudah, cobalah kalian temukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tulis pada tabel berikut ini. Dari pokok pikirannya pada paragraf pertama sampai dengan pokok pikiran pada paragraf keempat. Kalian tulis dengan tulisan yang rapi agar mudah dipahami. Anak-anak, jika kalian menggabungkan semua pokok pikiran, apa yang kalian temukan dari tulisan tersebut? Ya, betul sekali. Kalian akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, kalian mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu, kalian kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, sikap anak-anak SD Nusantara sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan berikut. Kalian tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Pernyataan yang nomor 1, coba kalian perhatikan. Berdiskusi menentukan program. Apakah sesuai dengan pengamalan sila yang keberapa? Apa bunyi silanya dan kalian tuliskan simbolnya. Kemudian pernyataan yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Yang ketiga, memberikan kesempatan semua berpendapat. Pengamalan sila keberapa? Bunyinya apa? Kemudian nomor 4, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Dan yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai keahlian. Anak-anak, bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerjasama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Coba nanti kalian praktikkan kerjasama dalam permainan berikut. Kalian dapat bermain dengan saudara kalian di rumah. Nama permainan adalah lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia.
juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara yang besar. Bersama-sama menghadapi tantangan. Bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Nah, anak-anak, salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan denah lokasi perkemahan pramuka berikut ini. Kalian perhatikan ya. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Arah mana saja yang harus dilewati oleh anggota pramuka tersebut? Kita perhatikan. Nah, sekarang jika anggota pramuka tersebut berada di tenda anggota pramuka. Nah, berarti anggota pramuka tersebut harus berjalan ke arah selatan. Melewati apa? Melewati pusat air minum. Kemudian terus berjalan ke arah selatan menuju ke tempat makan. Dari tempat makan, anggota pramuka tersebut harus berjalan ke arah barat, ya, menuju tenda pembina pramuka. Tenda pembina pramuka berada di sebelah barat pusat tempat makan. Kalian dapat melihat keterangannya pada bagian bawah denah. Dan kalian bisa menggunakan panduan pada arah mata angin yang ada di sebelah denah. Salah satu manfaat denah adalah untuk mengetahui posisi dan letak suatu tempat. Nah, denah dan peraturan perpustakaan salah satu contohnya. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat pengaturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita simak teks bacaan tentang peraturan dan sikap di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada juga peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruang secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku.
Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pernyataan berikut ini. Adakah kaitan antara aturan berikut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Kemudian kalian sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan berikut. Berikan pula kalian alasannya. Yang pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Nah, sesuai dengan sila keberapa? Dan bunyi silanya bagaimana? Nah, kemudian yang kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sesuai dengan sila keberapa? Dan apa bunyi silanya? Kemudian yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Kalian tuliskan sila keberapa dan bagaimana bunyi sila tersebut. Yang terakhir, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Coba, apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sila keberapa? Apa bunyi sila tersebut? Nah, anak-anak, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang denah dan arah mata angin. Kita juga sudah belajar tentang pikiran pokok dan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Berarti materi kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Sampai ketemu lagi dengan ibu pada materi selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.